ini kita diberikan anugerah oleh Tuhan, ya, bahkan sekarang kita bisa duduk dan menikmati nafas kehidupan dari Tuhan gitu ya. Nah, untuk mensyukuri itu, mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai persiapan diri kita dan juga hati kita di H-3. Kita akan mengikuti kegiatan Paskah SLH Sangihe. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, anugerah yang sudah Tuhan berikan. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mempersiapkan diri kami dan juga hati kami Tuhan untuk mengingat akan kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami, haleluya, amin. Ya, mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 42. Sekali lagi, Matius pasal 21 ayat 33 sampai 42. Ya, Ibu akan bacakan buat kita semua. Ibu harap anak-anak juga akan baca di tempat masing-masing. Mari kita baca sama-sama mulai dari perikopnya. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari batu yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diberlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita." Demikianlah firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini. Jadi di pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ini adalah suatu perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Ya, kalau kita lihat perumpamaan itu sih ya seperti contoh ataupun ilustrasi ya buat kita dapat memahami maksud dari ajaran Tuhan Yesus gitu. Nah, kalau kita lihat di konteks Alkitab ini ya, yang kita sudah baca tadi mengisahkan perumpamaan tentang penggarap kebun anggur, di mana ada seorang tuan dari kebun anggur yang mempercayakan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap. Nah, ketika ia mempercayakan kepada penggarap-penggarap itu, dia pergi ke tempat lain, negeri lain ya. Nah, satu kali sudah tiba musim untuk panen, begitu ya. Dia mengutus hambanya, ya, yang pertama hamba-hambanya untuk meminta bagian punyanya. Harusnya kalau dia sebagai tuan punya bagiannya, tapi apa yang terjadi? Penggarap-penggarap itu memiliki perspektif yang berbeda ya. Kita bisa lihat di ayat ke-35, dia bahkan menangkap, kemudian memukul hamba-hambanya dan membunuh, bahkan membunuh ya. Berani-beraninya membunuh hamba-hamba dari tuan kebun anggur. Kedua, karena dibunuh, akhirnya tuan itu mengutus lagi ya penggarap-penggarap yang mengutus hamba-hambanya yang lebih banyak lagi ya, harapannya meminta bagian. Ternyata apa yang terjadi? Diperlakukan hal yang sama, dibunuh dan juga disiksa begitu ya. Ketiga kalinya tuan ini akhirnya berpikir, oke, mungkin anak saya ya harusnya mereka hargai karena anak tuan kebun anggur, bahkan harusnya disegani. Tapi apa yang terjadi? Pada akhirnya mereka pun juga membunuh
ya. Mereka membunuh karena mereka bilang ini adalah ahli waris nih, harus dibunuh begitu ya. Nah, anak-anak di sini Tuhan Yesus punya maksud ya. Di sini yang menjadi pemilik anggur itu adalah Allah Bapa, dan yang menjadi anaknya itu adalah Tuhan Yesus gitu. Penggarapnya siapa? Kalau kita baca lagi ke bawah itu adalah penggarapnya itu adalah pemimpin agama Yahudi ya. Ada orang-orang Farisi, ada imam-imam kepala yang membenci Yesus. Nah, seperti yang kita tahu ya, di sini Tuhan Yesus hendak berkata kepada murid-muridnya ya, hendak berkata kepada orang-orang yang ada pada saat itu bahwa ia akan menderita ya. Jadi Tuhan Yesus di sini sudah tahu bahwa ia akan menderita ya, seperti pemilik anak dari pemilik kebun anggur itu. Yesus adalah utusan Allah ke dunia untuk membawa manusia berdamai dengan Allah, membawa kita berdamai dengan Allah. Makanya dia harus mengutus anaknya. Meskipun Yesus tahu saya akan dibunuh, saya akan disiksa, saya akan mati, tapi dia percaya dengan kepercayaan dan janji dari Allah, dia akan bangkit. Nah, apa yang kita pelajari di sini adalah kita bisa belajar dari ketaatan Tuhan Yesus kepada Allah. Meskipun dia tahu dia akan menderita, ya, dan juga mati di atas kayu salib, tapi dia taat kepada Allah. Bagaimana dengan kita, gitu ya? Jadi ini adalah satu hal yang perlu kita pelajari di sini adalah ketika Yesus taat kepada Allah, kita sebagai anak-anaknya juga perlu untuk taat kepada Allah. Dengan cara seperti apa? Meneladani Yesus yang rela berkorban, ya, mau untuk menderita. Apakah kita mau menderita untuk Allah, gitu ya? Nah, sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus, ya, ketika kita menerapkan ketaatan itu, ketika kita mau menderita, marilah kita mau untuk pikul salibnya. Dengan cara seperti apa? Ya, ada beberapa contoh ya. Apakah kita mau untuk rela menderita dijauhi teman ketika kita tidak mau memberikan contekan? Yang pertama ya. Atau yang kedua, apakah kita mau bersusah-susah mengorbankan waktu kita, tenaga kita untuk menolong orang lain? Apakah kita mau menghormati orang tua kita sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah dengan menolong orang tua? Atau kita mau mementingkan ego kita? Nah, itulah firman yang inti dari firman yang dapat Ibu sampaikan buat kita semua. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian yang berkata, "Ku mau cinta Yesus." Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, cinta selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, mari kita tutup dalam doa. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami belajar bahwa Tuhan mau untuk menderita bagi kami. Dan sebagai orang yang diberkati, diampuni, dan juga diutus,
Kami juga mau dan rindu ingin menjadi berkat buat orang lain meskipun kami harus menderita Tuhan. Tuhan Yesus mampukan kami, dan untuk kegiatan selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.